Jadi kalau kamu cuman melakukan sales gitu ya, nelpon 12 kali udah males gitu, udah berasa ini nggak mungkin lah, hopeless lah saya, nggak mungkin berhasil, udah putus asa gitu, nggak ada apa-apanya dibanding seorang Chris Gardner. Tetapi Chris Gardner sekarang setelah dia udah bisa menjadi penjual saham yang baik, dia membuat perusahaannya sendiri. Apa yang kita bisa pelajarin dari perjuangan menuju sukses, menuju puncak keberhasilan dari seseorang itu, ini yang saya bisa simpulkan ya. Mungkin sebagian dari kamu, termasuk saya, pernah menonton film, saya nangis nonton film ini, yaitu judulnya The Pursuit of Happiness, yang dibintangin oleh Will Smith dan anaknya yang juga berperan jadi anaknya, yaitu Jaden Smith. Jadi itu adalah cerita nyata ya, cerita perjuangan dari seseorang Chris Gardner ya. Ini tokoh nyata yang lahir pada tanggal 9 Februari tahun 1954 di Wisconsin, Amerika. Yang hidup miskin banget, ya saya nggak tahu juga, lupa saya. Yang jelas waktu itu anaknya ya, itu adalah ikut dari Chris Gardner. Dulu dia itu mencari makan jadi sales. Ya jadi sales ya, jualan alat kesehatan yang dia gotong kemana-mana. Wah berat banget, ditolak sana, ditolak sini, menderita kelaparan ya. Kemudian dia magang di mana-mana, tidak berhasil. Sampai suatu hari ya dalam puncak dia, dan penuh dengan kesialan-kesialan ya, yang membuat dia hidupnya susah, rumahnya hilang, dan kemudian pernah tidur di toilet, pernah tidur di rumah-rumah penampungan ya, dan susah banget ya hidupnya. Tetapi perjuangan mereka berdua itu demikian luar biasa. Bayangkan harus mencari nafkah, menjadi salesman dari produk yang sebenarnya sulit untuk dipasarkan ya, alat kesehatan tersebut. Sampai satu hari dia bertemu dengan seseorang yang dia lihat turun dari mobil mewah, pakainya keren, pakai jas, pakai dasi yang rapi. Dia bilang, kenapa kamu kaya? Dari mana kamu mencari uang? Dia bilang dia menjadi pialang saham atau jualan saham. Dan sejak itu Chris Gardner gitu lucu banget gitu. Pernah dia nggak pakai sepatu, yang penting dia pakai jas, pakai dasi. Dia akhirnya magang di perusahaan broker saham tersebut tanpa digaji. Tiap hari dia masuk, tiap hari dia bekerja ya. Dan dia melakukan upaya gila-gilaan tuh. Sampai pernah dia menelpon untuk janjian untuk menjual saham itu 200 kali. Satu hari dia menelpon 200 kali. Ditolak, dia lakukan lagi. Setiap hari, persisten dan konsisten. Jadi kalau kamu cuman melakukan sales gitu ya, nelpon 12 kali udah males gitu, udah berasa ini nggak mungkin lah, hopeless lah saya, nggak mungkin berhasil, udah putus asa gitu, nggak ada apa-apanya dibanding seorang Chris Gardner. Tetapi Chris Gardner sekarang setelah dia udah bisa menjadi penjual saham yang baik, dia membuat perusahaannya sendiri, yaitu Gardner Rich & Co. tahun 87. Dan tahu sekarang Chris Gardner punya kekayaan berapa? Sekitar 1,1 triliun, kaya raya. Jadi apa yang kita bisa pelajarin dari perjuangan menuju sukses, menuju puncak keberhasilan dari seseorang itu, ini yang saya bisa simpulkan ya. Dalam penjualan jadilah efisien, jangan terlalu buang-buang waktu ya, jangan banyak sela gitu. Lakukan penjualan setiap hari, setiap waktu, setiap menit, lakukanlah untuk melakukan penjualan. Nomor 2, fokuslah pada pelanggan ya. Pilih pelangganmu, ya coba semua. Kalau nggak ada kemungkinan prospek, buang. Jadi memilih pelanggan itu juga menjadi penting untuk di-serve. Karena waktu kita terbatas. Apalagi Chris Gardner itu mengejar quantity dari pelanggan atau calon pelanggan yang sedang di prospeknya. Nomor 3, jangan lupa lakukanlah follow up. Hari ini orang mungkin menolak, besok nolak, besok ini nolak. Mungkin di hari ke-7 jadi dia mau menerima, mungkin karena dia bosan ditelepon, atau karena iba, atau ya pelanggan itu sangat menghargai kegigihan dari apa yang sedang berjualan. Nomor 4, nggak ada kata gagal. Gagal coba lagi, gagal coba lagi, gagal coba lagi. Dan terakhir, harus konsisten dan harus disiplin. Jadi inilah nasihat dari Chris Gardner, sekali lagi, yang membintangin film The Pursuit of Happiness.
dari seorang sales alat kesehatan dan kemudian menjadi orang yang kaya raya karena punya broker saham yang sangat luar biasa. Gardner Rich & Co. dan kekayaan sekarang 1,1 T dari sebelumnya tidur di WC.